Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ini saya buatkan video khusus untuk materi terakhir dan juga sekalian dengan kisi-kisi ujian kita ya. Oke, untuk materi terakhir ini judulnya adalah metode penaksiran dan perhitungan cadangan untuk grid teratur. Ya, jadi untuk metode perhitungan cadangan itu sebenarnya ada banyak, ya, tapi kita bisa kategorikan ke dalam dua kelompok. Ya. Yang pertama adalah kelompok untuk grid teratur dan yang kedua adalah kelompok untuk grid tidak teratur. Sebenarnya lagi satu materi saya sampaikan ya untuk kelompok yang grid tidak teratur, tapi tidak sempat ya, jadi tidak apa-apa, ini saja untuk materi terakhir ya. Grid teratur seperti itu. Oke, ini saya kira teori saja. Nah, untuk grid tidak teratur dulu ya. Grid tidak teratur secara umum ada beberapa metode. Secara umum ada tiga. Yang pertama ada metode isoline, yaitu menggunakan garis-garis. Kemudian ada triangular grouping. Ya, triangular grouping ini dia menggunakan segitiga, dasarnya adalah segitiga. Dan yang ketiga adalah metode polygon. Ya. Ya, ini saya tidak sempat bahas, tidak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi di kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Saya terbuka untuk kita diskusi. Oke, untuk kesempatan ini saya ingin bahas tentang metode grid teratur. Secara umum ada dua di sini ya. Yang pertama ada metode nearest neighbor point dan yang kedua ada metode inverse distance. Ya. Inverse distance di sini biasanya kita pakai yang pangkat 2, yang power 2 atau inverse biasa kita sebut dengan inverse distance square ya, pangkat 2. Ya itu saja yang perlu saya sampaikan di sini. Ya, ini teorinya saya kira sudah disampaikan di materi sebelumnya. Nah, ini yang pertama ya, metode nearest neighbor point atau artinya kalau kita Indonesiakan itu titik tetangga terdekat. Jadi metode ini sebenarnya sangat simpel sekali. Kenapa simpel? Karena dia hanya menggunakan ketika kita ingin mengestimasi titik yang akan kita estimasi, kita hanya menggunakan nilai atau kadar dari titik yang paling dekat dari titik itu. Jadi titik yang paling dekat untuk dari titik tersebut kita bisa gunakan untuk mengestimasi titik yang akan kita cari. Ya, seperti itu saja, simple. Cari saja titik yang jaraknya paling dekat, itulah nilainya. Ya, nearest neighbor point, titik tetangga terdekat. Ya, sebenarnya ini simple sekali. Ya, turunan juga dari metode polygon ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut untuk metode polygon, tapi di kesempatan yang lain ya. Tidak bisa saya sampaikan sekarang. Ya, ini aturan main dari metode nearest neighbor point ya, saya sudah sampaikan tadi. Ya, memang dia digunakan untuk jenis endapan yang sebenarnya memiliki tingkat homogenitas yang tinggi ya. Misalnya kayak batu bara ya atau endapan pasir besi ya, itu cocok untuk metode ini. Kenapa? Karena lebih homogen dia. Beda dengan endapan-endapan yang heterogen ya, yang tingkat homogenitasnya rendah. Ya kayak misalnya kayak emas ya atau tembaga dan lain-lain sebagainya, itu tidak bisa kita pakai ini ya. Ya, jadi itu kekurangan dari metode nearest neighbor point. Ya, itu simpel sekali, dia menggunakan titik tetangga terdekat. Ya, nilai dari titik tetangga yang paling dekat dari dia. Ya, seperti itu. Ya, ini ilustrasinya ya. Ini. Ya. Oke. Saya kira simpel ya. Yang kedua adalah inverse distance square ya. Ya, sebenarnya ini mirip-mirip juga sama tadi, sama nearest neighbor point. Nah, tapi dia ini menggunakan sama juga ya, menggunakan juga jarak. Hanya dia ada istilah bobot sini, faktor bobot. Ya, distance square yaitu perbandingan terbalik ya kalau kita Indonesiakan begitu. Jarak perbandingan terbalik ya, seperti itu. Jadi ada parameter faktor bobot di sini yang diikut sertakan. Ya, rumusnya ini G sama dengan sigma dari G sama dengan sigma dari GI diper dengan DI. G ini adalah kadar di titik yang kita pakai untuk mengestimasi, dan D ini adalah jarak. N di sini banyaknya titik yang masuk dalam perhitungan ya. Jadi nanti ada yang disebut sebagai searching radius ya, searching pencarian. Jadi semua titik yang masuk dalam searching radius, searching pencarian itu, maka itu berhak masuk dalam proses perhitungan.
Titik-titik yang masih dalam searching pencarian, radius pencarian, ya dia akan ikut serta dalam proses perhitungan. Ya, seperti itu. Ya. Ini rumusnya ya. Jadi gampang saja, masukkan saja rumus ya. Jadi ini di per dengan sigma saya per DI pangkat 2. Ya, ini D di sini jarak ya. D di sini jarak, G di sini kadar. Ya, simpel saja. Nah, ini contohnya ya. Ya, ini. Ya, saya kira tinggal dimasukkan saja, tinggal kita lihat searching radiusnya berapa, ya, kemudian masukkan semua titik-titik yang masuk dalam searching radius tersebut. Ya, itu. Ya, ini ya. Jadi secara prinsip titik yang paling dekat dari titik yang akan kita estimasi itu akan memberikan faktor bobot ya, atau koefisien bobot yang lebih besar daripada titik yang jauh. Sama ya, sebenarnya prinsipnya mirip dengan nearest neighbor point tadi, NNP tadi ya. Jadi titik yang paling dekat akan memberikan faktor bobot yang paling besar daripada titik-titik yang lebih jauh. Ya, seperti itu. Jadi ini kata kunci dari metode inverse distance square ya, seperti itu ya. Ya, koefisien bobot atau faktor bobot. Ya, ini. Jadi ada beberapa parameter untuk untuk penerapan dari metode IDS ini. Yang pertama harus ada searching radius ya, atau harus ada radius pencarian. Gunanya apa? Gunanya untuk memastikan semua titik-titik yang berhak mengestimasi titik yang akan kita cari. Gitu. Jadi selagi masih masuk dalam radius, maka dia berhak atau punya andil dalam proses perhitungan. Ya gitu. Ya, itu kata kuncinya. Oke, ya langsung saja ke sini ya. Jadi UAS ya, ujian finalnya nanti ini mirip-mirip saja ya. Soalnya sama ini saya tinggal modifikasi sedikit saja, tapi secara umum ya, mirip sama ini. Nah, jadi ini kalau kalian lihat di sini ini ada contoh kasus ya, contoh kasus untuk hasil pemboran eksplorasi ya. Nah, kalau kita lihat di sini kira-kira spasinya berapa? Ini kan kalau kita lihat yang atas ini 100, ini 200 ya. Jadi berarti ini satu kotak dari sini ke sini ini 50 ya. Jadi spasinya di sini 50 untuk yang horizontal. Nah, kalau yang vertikal ini berapa ini? Ya, sama juga ya. Ini 400, ini di sini 500, berarti spasinya ini 50 kali 50 meter. Ya. Nah, itu jelas sekali, simpel sekali. Oke, coba kita lihat pertanyaannya. Jika titik yang akan ditaksir dinamakan titik G memiliki koordinat 400 meter east dan 150 meter north. Ya, di mana itu letaknya? Coba kita lihat. Letaknya di mana? 400 meter east, yang ini 400 dan 150. 150 berarti ini. Berarti letaknya di sini. Ya. Letaknya di sini. Nah, berarti tiganya ini di sini letaknya. Oke. Sekarang pertanyaan pertama, tentukan nilai taksiran kadar di titik G dengan menggunakan metode nearest point. Ya. Berapa nilai kadarnya di sini? Ya. Tinggal kita cari mana titik yang paling dekat dari titik ini. Ya, titik G ini. Mana titik yang paling dekat dari sini? Ya. Berarti yang paling dekat adalah, coba kita lihat. Ini berapa jaraknya? 50 ya, karena setiap grid ini, setiap kotaknya 50. Nah, kalau ini berapa? Jarak dari sini ke sini. Ini ke sini 50 ya. Ini ke sini juga 50. Berarti ini ke sini berapa? Ya. Ini caranya pakai rumus Pythagoras. Ya, ini kan diagonalnya ya. Berarti akar 50 ditambah dengan akar 50. Ya, akar 50 kuadrat tambah dengan akar 50 kuadrat. Berapa hasilnya? Ya, tentunya nilainya lebih besar ini ya, lebih besar ini. Ya. Lebih dekat ini, lebih kecil ini ya. Ini lebih besar. Berarti yang paling dekat adalah titik ini, DH11. Ya, berarti kadar di titik G menggunakan metode nearest point adalah 1,3% di sini. Ya. Simpel kan? Ya, itu untuk metode pertama, nearest neighbor point. Nah, yang kedua, tentukan kadar rata-rata titik G. Ini kita belum masuk ke sini, saya belum sempat sampaikan. Ya, ini kita next saja. Langsung ke C, soal yang ke C. Tentukan titik bor yang dapat